Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Arjansyah dari kelas C dengan NIM terakhir 090. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat eh, kuesioner atau ya membuat kuesioner menggunakan SPSS, kuesioner tentang preferensi konsumen terhadap produk kecap manis menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis conjoin. Ya, pertama-tama di sini klik data, lalu orthogonal design, generate. Faktor name yang pertama yaitu atribut yang pertama. Saya ketikkan jenis. Lalu jenis produk kecap manis. Add. Ya, atribut yang kedua yaitu kemasan. Kemasan. Add. Yang ketiga yaitu harga. Atribut yang keempat yaitu kualitas. Atribut yang terakhir yaitu tempat. Baik, seperti ini. Jika sudah, kita klik atribut yang pertama, lalu define value. Value yang pertama yaitu uh, kecap sedap. Value yang kedua kita isi kecap banget. Value yang ketiga kita isi kecap ADC. Value yang keempat kita isi kecap in. Lalu continue. Dilanjutkan ke atribut yang kedua, define value. Value yang pertama botol. Value yang kedua set. Value yang ketiga refill isi ulang. Oke, kan continue. Bentar. Oke, continue. Selanjutnya atribut yang ketiga nah, atribut yang keempat baru continue. Atribut yang terakhir kita isi warung toko. Yang ketiga
supermarket continue. Baik, jika dirasa semua selesai, lalu ke create new data, kita lihat kita save di file sini mk2 dengan nama OTS mk2. SMK2 lalu save. Baik, setelah itu oke. Jika seperti ini, append is successful, berarti sukses dan terdapat 16 macam atribut. Setelah muncul seperti ini, kecap reveal semua seperti ini, lalu kita klik ini, value label, agar berubah menjadi angka dan bisa dijadikan referensi nantinya. Nah, seperti ini. Jika masih ada 00-nya seperti ini, kita ke variable view dan semua yang desimal kita ubah menjadi 0. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita save. Sebelum di save, kita catat terlebih dahulu untuk menjadi presensi di Google. Untuk kemasan, untuk jenis kecap ABC, kemasan Devil, harga murah, kualitas lama, tempat supermarket. Kita terlebih dulu membuat pertanyaan agar responden bisa memahami dan mengerti untuk cara pengerjaannya. Serta dalam pengerjaannya kita buat skala 1-5, yang dimana 1 untuk sangat tidak suka dan 5 untuk sangat suka. Save. Nah, seperti ini penampakan data yang sudah dibuat dan responden yang telah mengisi presensi. Setelah itu semuanya di copy. Nah, jika semua sudah tercopy, kita membuat SPSS baru atau data baru. Nah, kita buat di sini di variable view, lalu paste. Oh ya, sebelumnya maaf, ada kesalahan. Itu tadi kan semua responden berjumlah 24. Jadi kita tulis dulu untuk kolom yang pertama 1-24. Oke. 4, 5.
Nah, jika sudah, lalu kita lanjut copy. Sorry, paste. Nah, jika sudah seperti ini, berubah di variable view. Yang pertama, responden. Yang kedua, istilah aja kita jadikan P1, P2, Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah terlebih dahulu desimalnya. Kita ubah semua menjadi 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek. Nah, ya, jika seperti ini, kita save. Kita save dengan nama UTS MKB2 MKB2 responden MKB2. Baik, jika sudah seperti ini kita save. Nah, selalu ingat di mana tempat penyimpanan dan namanya, agar ntar jika dibuat sintak tidak bingung. Seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, ini jika sudah seperti ini berarti sudah tersimpan. Lalu kita lanjut membuat sintak. Kita ke data. Kita ke file. Lalu ke sintak. Nah, ke sintak. Untuk yang pertama itu sebelumnya saya sudah
copy template agar tidak ada error atau kesalahan nantinya. Jadi saya tinggal copy aja, sorry. Nah, ini conjoin plain penyimpanan di C, folder C di MK2 tadi. Untuk penamaan kita ubah. Tadi itu data yang pertama UTS MKB2. UTS MKB2. Untuk data yang kedua C, penyimpanan di MKB2. Data tadi nama filenya kita ubah. Tadi itu responden MKB2. Nah, tadi jumlah atributnya dari 1 sampai 16. Subjeknya itu responden, faktornya itu tadi 4 ke 5 atributnya, ke 5 atributnya yaitu jenis, kemasan, harga, kualitas, dan tempat. Baik, setelah itu kita klik ini, run. Kita cek dulu apakah ada kesalahan. Loading. Nah, jika seperti ini berarti semuanya berhasil. Di sini ada model untuk responden yang pertama seperti ini. Dan untuk overall keseluruhan responden seperti ini total. Nah, baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai cara membuat preferensi konsumen terhadap produk kecap manis menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan analisis conjoin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faris Ardiansyah dengan NIM terakhir 090. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang preferensi konsumen terhadap konsumsi produk kecap manis. Baik, pendahuluan yang pertama, salah satu industri makanan yang tingkat persaingannya cukup tinggi adalah kecap manis yang menurut hasil riset Lembaga Riset Pasar Euromonitor Internasional dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Total pasar kecap manis yang diperebutkan di Indonesia mencapai 130 liter atau 3 triliun per tahun. Pada umumnya, masyarakat menjadikan kecap sebagai bagian dari menu harian karena kecap dapat memberikan rasa dan aroma yang khas pada makanan atau masakan sehingga dapat meningkatkan selera makan. Tujuan dan manfaat. Persaingan yang tinggi antara produsen kecap manis mengharuskan para produsen harus kreatif dan inovatif dalam mempromosikan produk yang berdaya saing di pasaran. Pemahaman yang baik tentang karakteristik pasar, sasaran, atribut-atribut produk yang sesuai selera konsumen akan sangat menentukan strategi pemasaran yang harus dikembangkan oleh perusahaan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis produk kecap manis yang disukai oleh konsumen. Manfaat penelitian ini ialah mengetahui produk kecap manis yang diminati oleh konsumen,
Kedua, mengetahui karakteristik pasar melalui atribut-atribut produk yang sesuai selera konsumen. Metode penelitian. Untuk yang pertama, bentuk kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, sedangkan teknik pelaksanaannya menggunakan teknik kuesioner yang berbentuk pilihan dengan skala 1 sampai 5. Kedua, jumlah responden. Jumlah responden pada kuesioner ini mencapai 24 responden. Yang ketiga, analisis data. Responden mengisi link yang diberikan oleh peneliti guna mengetahui preferensi konsumen terdapat produk kecap manis. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis conjoint dengan terdapat 5 atribut di dalamnya. Uji analisis ini menggunakan bantuan software SPSS versi 25. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Antelitis keseluruhan. Pada hasil penelitian ini, nilai antelitas dari masing-masing level atribut hasil analisis uji conjoint dapat dilihat bahwa pada tingkat atribut jenis produk kecap manis, konsumen lebih menyukai kecap bango dengan kemasan botol. Harga yang paling disukai konsumen ialah harga yang murah. Konsumen lebih banyak mengonsumsi kecap manis dengan kualitas kemasan yang baru. Mayoritas konsumen lebih suka membeli produk kecap manis pada tempat toko swalayan untuk mengonsumsi kecap manis. Selanjutnya, importance value keseluruhan. Dari tabel importance value diperoleh hasil nilai kepentingan masing-masing atribut mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat yang tertinggi, yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam mengonsumsi kecap manis. Tingkat atribut dengan nilai kepentingan paling tinggi dengan nilai 24,473 yang merupakan variabel harga. Bagi konsumen, harga merupakan atribut dalam menentukan mereka mengonsumsi produk kecap manis atau tidak. Selanjutnya, atribut kualitas produk kecap manis merupakan atribut dengan nilai kepentingan kedua. Lalu, jenis produk kecap manis juga mempengaruhi konsumen dalam mengonsumsi kecap manis. Dilanjutkan, kemasan produk kecap manis, dan atribut yang paling tidak penting adalah tempat membeli kecap manis. Selanjutnya, korelasi keseluruhan. Pada tabel didapat hasil nilai prediktif akurasi pada tingkat person dan candles. Tahu sebesar 0,000 dan 0,000. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap valid karena angka prediktif akurasi pada peringkat person dan candle memberikan hasil korelasi yang signifikan, yaitu lebih dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Sedangkan pada nilai Nilai person R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada sikap konsumsi konsumen terhadap produk kecap manis. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 99,5% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya sebesar 0,5% dipengaruhi faktor lain yang selain pada model. Selanjutnya, ini merupakan gambaran hasil dari kuesioner responden 1. Interpretasi hasil responden 1. Untuk responden 1, nilai prediktif akurasi pada person R dan Kendall-Stau sebesar 0,000 dan 0,00. Hal ini dianggap valid karena angka prediktif akurasi pada peringkat person dan Kendall memberikan hasil korelasi yang signifikan, yaitu lebih kecil dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Preferensi konsumen sebesar 94,1% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya 59% dipengaruhi faktor lain. Atribut dengan nilai utilitas tertinggi antara lain jenis produk kecap manis, yaitu jenis produk kecap ABC dan Indofood dengan kemasan botol. Harga yang disukai yaitu terjangkau dengan kualitas produk kecap manis yang baru. Tempat membeli yang digemari oleh responden 1 yaitu di warung. Atribut yang paling penting bagi responden 1 ialah kualitas produk dalam mengonsumsi kecap manis.
Selanjutnya, kesimpulan. Hasil nilai yang diperoleh pada importance value pada kepentingan masing-masing atribut mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat yang tertinggi yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam mengonsumsi kecap manis. Tingkat atribut dengan nilai kepentingan paling tinggi yaitu variabel sebesar 2, 3,473. Atribut yang paling penting bagi konsumen adalah tempat membeli kecap manis. Atribut yang paling tidak penting bagi konsumen adalah tempat membeli kecap manis. Konsumen tidak melihat tempat membeli kecap manis tersebut, apakah itu warung, toko swalayan, ataupun supermarket, sebagai atribut yang penting dalam mempengaruhi mereka dalam mengonsumsi produk kecap manis. Selanjutnya saran. Dari kesimpulan dan hasil yang didapat, atribut yang dinilai memiliki nilai terendah oleh konsumen ialah tempat membeli produk kecap manis dan kemasan produk. Hal ini menjadi perhatian terutama pada atribut kemasan. Saran agar kemasan yang dipakai itu harus higienis, bersih, baru, dan pastinya melindungi isi di dalamnya. Daftar Pustaka, Bekti, YTD, MF, dan Utami W. Analisis Positioning Produk Kecap Manis Lombok, Kriteria dan implikasinya terhadap strategi bauran pemasaran. Studi kasus di Kecamatan Jateng, Kabupaten Karanganyar, Doctoral Dissertation 11 Maret University. Ini merupakan lampiran dan ini merupakan lampiran data kuesioner yang didapat setelah memberikan link kuesioner kepada para responden. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan mengenai preferensi konsumen terhadap konsumsi produk kecap manis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.